Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung. Tahukah Anda, dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hey, halo, apa kabar? Anda sudah baca info tadi? Itu benar loh. Semua orang, termasuk kita, berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip itu dipakai juga di beberapa undang-undang. Betul memang, kenyataan kadang tidak seindah harapan. Proses berperkara di pengadilan terasa sudah semakin jauh dari jangkauan masyarakat kurang mampu, karena biaya perkara yang tinggi. Apalagi untuk mendapatkan jasa advokat, sudah semakin mahal harganya. Jadi, banyak orang menganggap
keadilan hanya milik mereka yang mampu, dan proses berperkara di pengadilan semakin terasa menyeramkan. Istilahnya, orang seperti dibawa ke hutan dan ditinggal sendiri tanpa tahu apa yang akan ditemuinya. Tapi tenang, sekarang ada sinar penerang yang memberi harapan dalam dunia hukum. Ini dia. Tanggal 30 Agustus 2010, Mahkamah Agung resmi mengesahkan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Pelaksanaannya dilakukan di semua pengadilan di Indonesia loh. Bahkan, Mahkamah Agung telah mengalokasikan dana lebih dari 40 miliar setiap tahun untuk fasilitas bantuan hukum ini. Bantuan hukum bukan hal baru. Dulu sempat ada tapi sulit diakses, dan lama-kelamaan fasilitasnya menghilang. Lalu, apa bedanya dengan bantuan hukum sekarang? Pos bantuan hukum atau pos bakum ini adalah kabar baik baru yang disambut dengan antusias. Sudah berfungsinya pos bakum, menandakan akses terhadap keadilan meningkat, termasuk kesempatan yang merata ketika berhadapan dengan proses hukum. Pos bakum juga membantu masyarakat memperoleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Untuk tahu banyak tentang bantuan hukum, Anda cukup datang ke pengadilan. Di sana, sudah ada meja informasi dan pos bantuan hukum yang dapat diakses oleh siapa saja dan di pengadilan mana saja. Salah satu informasi penting yang bisa kita dapat adalah syarat penerima bantuan hukum. Prioritas penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan diprioritaskan untuk anak, perempuan, dan kelompok penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, cukup menunjukkan surat yang menyatakan ketidaksanggupan secara ekonomi. Misalnya saja, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan. Tapi dalam kenyataannya, tidak mudah loh mendapatkan SKTM itu. Bahkan, SKTM kerap diperdagangkan oleh oknum tertentu. Atau untuk mereka yang dalam kondisi dan alasan tertentu terpaksa tidak memiliki identitas, apakah bisa mendapatkan bantuan hukum di pengadilan? Tentu saja, tunjukkan saja surat yang menyatakan ketidaksanggupan secara ekonomi. Mudah bukan? Wow, hebat! Tapi jangan lupa, semua harus dilakukan dengan itikat baik ya. Karena apabila diketahui sang pemohon bantuan hukum tidak jujur, maka tidak ada ampun. Dia pun akan diproses secara hukum. Nah, untuk Anda yang membutuhkan fasilitas bantuan hukum, datang saja ke pos bakum. Di sana ada berbagai macam jasa cuma-cuma, seperti jasa pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pembuatan dokumen hukum, misalnya jawaban atas gugatan, pembelaan, dan surat permohonan. Ada juga konsultasi hukum dari advokat piket yang tersedia, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Kini, fasilitas bantuan hukum sudah lebih baik dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Masyarakat kurang mampu tidak perlu khawatir lagi kalaupun harus berperkara di pengadilan.